berbagai media itu mencurigai bahwa dia menggunakan handsfree kayak didikte gitu. Itu mungkin nggak Pak terjadi di sebuah persidangan pidana? Sangat mungkin, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Itu kan sangat memungkinkan ya. Artinya tidak terlihat ada sesuatu di telinganya, tapi sebetulnya dia mendengarkan arahan dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Nah, cuma yang perlu diketahui adalah bahwa hal-hal yang demikian itu tidak diatur ya. Artinya mungkin saja diperbolehkan. Nah, cuma yang memang dilarang itu adalah pernyataannya yang tidak sesuai. Halo semuanya, balik lagi bersama kami di PMH Podcast. Hari ini kita sudah memasuki episode 5. Nah, di hari ini yang menemani teman-teman podcast adalah saya, Marcelino Haredi Nugroho. Sebagai podcaster pada hari ini, saya juga merupakan salah satu pengurus dari Hima HTN FH Unila. Baik teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu beliau adalah dosen bagian hukum pidana, Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansa SHMH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Oke. Langsung saja Pak. Hari ini kita mau bahas satu topik yang lagi hangat-hangatnya di dalam persidangan Sambo CS lah. Yaitu di minggu lalu itu dihadirkan saksi yaitu Susi, ART-nya Sambo. Dengan gelagat-gelagatnya ini nampaknya dia memberikan keterangan yang bohong gitu. Sebenarnya mungkin nggak sih Pak seorang saksi itu memberikan keterangan yang bohong menurut Bapak? Dalam persidangan dalam hal ini persidangan pidana ya, itu bisa sangat dimungkinkan ya. Artinya ya tidak hanya saksi, siapapun yang memberikan keterangan, apakah dia terdakwa gitu kan, ataukah dia siapapun yang ada di situ yang memberikan keterangan, itu bisa dimungkinkan memberikan keterangan yang tidak benar gitu. Nah, kalau dalam hal ini kan kemarin yang memang sempat heboh ya, artinya di media massa yang beredar di masyarakat juga kan terlihat seperti ada kebohongan. Seperti ya, kita juga tidak bisa bilang bahwa itu sudah pasti bohong dan sebagainya. Kan untuk mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang bohong atau informasi yang tidak valid, yang tidak sesuai dengan sumpahnya, itu kan harus dibuktikan ya kan, baru bisa dikatakan itu adalah kesaksian yang bohong. Nah, tapi kalau dalam konteks memang itu adalah satu kesaksian yang bohong, itu tentunya itu sudah menjadi tindak pidana tersendiri ya, artinya menjadi ya dia tindak pidana sendiri, tindak pidana memberikan kesaksian yang berbohong, dan itu diatur di dalam ketentuan perundang-undangan sebagai tindak pidana dan diancam pidana juga. Kalau memang memungkinkan Pak, bagaimana seorang hakim itu bisa menilai, oh ini keterangannya ini sepertinya tidak sesuai atau keterangannya ini bohong gitu Pak? Ya, itu dalam proses pembuktian dalam acara pidana kan memang seperti itu ya. Hakim kan dia punya kewenangan untuk menggali informasi. Nah, ketika ada informasi yang berbeda antara satu dengan pihak yang lain, itu kan tentunya memberikan perkiraan oleh si hakim bahwa ini kok ada miss ya gitu ya, ada sesuatu yang informasi yang tidak sama atau keterangannya diragukan gitu ya. Nah, ini kan bisa diuji ya. Nah, hakim dengan kewenangannya di persidangan itu punya kewenangan atau punya kesempatan gitu ya untuk menguji bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang memberikan keterangan di persidangan itu valid atau tidak gitu. Jadi bisa digali dari situ gitu. Misalnya ini hakim ini sudah yakin dia ada keterangan yang tidak valid atau seperti itu. Apakah seluruh keterangan saksi tersebut tidak akan dipertimbangkan karena ada yang tidak valid atau ada yang dia bohong atau sebagainya, Pak? Ya itu termasuk oleh kewenangan hakim ya. Ketika dia melihat bahwa informasi yang disampaikan oleh saksi misalkan itu adalah informasi yang diperkirakan itu informasinya tidak valid ya atau bahkan bohong, ya itu adalah kewenangan hakim untuk tidak mempertimbangkan apa yang disampaikan gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini bukan sesuatu yang yang ringan gitu ya. Berbohong di dalam persidangan ini juga merupakan satu tindak pidana tersendiri yang diatur dan juga dia diancam dengan pidana gitu. Jadi harus hati-hati juga gitu ya orang-orang yang diminta untuk memberikan keterangan di persidangan, ya dia harus yakin, harus istilahnya itu harus konsekuen ya dengan pernyataan atau kesaksian yang akan dia sampaikan, karena ketika dia
berbohong, apalagi itu dia sudah menyampaikan keterangan di bawah sumpah, nah maka itu dia akan punya konsekuensi pidana. Ada konsekuensi pidananya ya Pak ya. Tentunya ada ancaman-ancaman pidana yang bisa menjerat mereka ya Pak. Kalau misalnya nih Pak, JPU menghadirkan satu orang saksi, Susi misalnya. Terus dia menghadirkan Susi ini dicurigai bohong. Terus dia menghadirkan saksi-saksi lain. Apakah saksi-saksi lain yang dihadirkan JPU itu hakim akan menilai akan curiga, atau hakim akan menilai ini yang lain juga akan berbohong gitu? Ya itu tadi kan, untuk melihat dia bohong atau tidak kan bisa diuji ya. Diujinya itu dalam proses pembuktian di persidangan. Ketika ada keterangan yang berbeda sendiri misalkan, itu kan akhirnya mengarahkan hakim untuk melihat bahwa dia ini kemungkinan berbohong gitu ya. Jadi ada potensi keterangan yang berbeda. Nah itulah yang kemudian bisa diprediksi sebagai keterangan yang mungkin tidak sesuai atau tidak valid gitu ya. Misalnya keterangan yang lain kok ini mengarah kepada hal-hal yang sama atau yang mendekati gitu, tapi keterangan ini jauh berbeda. Nah ini kan membuat bukan curiga ya, tapi itu merupakan celah bagi hakim untuk menelusuri bahwa keterangan yang disampaikan oleh seseorang itu benar atau tidak gitu. Nah jadi memang proses pembuktian itulah, di proses pembuktian itulah ya kuncinya untuk melihat bahwa keterangan seseorang ini valid atau tidak valid gitu. Oke baik Pak. Kemudian yang jadi bahan perbincangan selanjutnya setelah Susi itu Pak, dia dicurigai menggunakan handsfree Pak, karena sebelum-sebelumnya ternyata dia itu nggak pakai jilbab. Terus ada berbagai media itu mencurigai bahwa dia menggunakan handsfree kayak didikte gitu. Itu mungkin nggak Pak terjadi di sebuah persidangan pidana? Sangat mungkin, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Itu kan sangat memungkinkan ya, artinya tidak terlihat ada sesuatu di telinganya, tapi sebetulnya dia mendengarkan arahan dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Nah, cuma yang perlu diketahui adalah bahwa hal-hal yang demikian itu tidak diatur ya. Artinya mungkin saja diperbolehkan. Nah, cuma yang memang dilarang itu adalah pernyataannya yang tidak sesuai gitu ya. Tapi kalau misalkan dia menggunakan alat tertentu ya, mungkin dia punya keterbatasan dalam beberapa hal ya. Misalkan dalam menyampaikan pendapat, mungkin dia apa istilahnya itu mengalami kendala, misalkan di muka umum dia mengalami, bisa jadi apa ya, kesulitan gitu ya menyampaikan pendapat, itu bisa saja gitu ya. Dan itu tidak ada larangan. Oh, tidak ada aturan ya Pak? Karena tidak ada aturannya ya. Gitu. Jadi boleh aja sebenarnya. Ya, yang dilarang itu adalah keterangannya yang tidak sesuai. Jadi yang hanya dilarang seorang saksi itu keterangannya saja ya Pak? Betul. Ya? Gitu. Berarti kalau memungkinkan dong, memang nggak dicek gitu Pak? Kalau sebelum sidang itu dicek nggak biasanya Pak? Ya sebetulnya bisa dicek. Kalau misalnya apalagi kayak seperti ada kecurigaan ya, misalkan dia biasanya tidak pakai jilbab, kemudian hari ini kok dia pakai jilbab ya, apa bisa diperiksa. Tapi kan pemeriksaannya harus terpisah ya, tidak di depan muka pengadilan gitu ya, dipanggil ke ruang terpisah, kemudian bisa dicek dia ini untuk apa, bisa ditanya kan gitu, ini kamu pakai alat ini untuk apa gitu. Saya biasa kalau misalnya dia bilang saya biasanya gugup Pak gitu, jadi harus diarahkan gitu. It's okay, nggak ada it's masalah. Okay, ya. Pak ya. Jadi berarti kalau, it's okay. Iya, kalau misalkan dia memiliki kesulitan merasa dia akan mengalami kesulitan gitu ya, saya kira nggak ada masalah gitu. Nah, apalagi kalau keterangannya benar kan nggak ada masalah. Oh iya. Gitu. Karena yang penting keterangannya ya Pak ya. Yang dilarang itu adalah ketika dia menyampaikan keterangan yang tidak benar. Oke Pak. Tadi kita udah bahas tentang saksi. Sekarang saya mau masuk kepada material daripada kasus ini Pak. Karena kasus ini udah menghebohkan dari berapa bulan ini kita dihebohkan oleh kasus ini. Menurut Bapak sendiri, ini Sambo dan kawan-kawannya ini akan kena 338 apa 340 Pak? Pembunuhan atau pembunuhan berencana Pak? Kalau melihat dari rangkaian kasusnya ya, seperti yang kita bisa lihat di media massa, kemudian kan di televisi juga kan tiap hari itu, sampai hari ini pun ya masih muncul terus ya ceritanya gitu ya. Nah kalau melihat rangkaian kasusnya sih, saya kira sebagai seorang pengamat gitu ya, yang mengamati, mungkin saja dia ini sebetulnya terlibat dalam pembunuhan berencana ya, karena logikanya kan ada sesuatu yang direncanakan terlebih dahulu ya dalam proses itu kan ada waktu untuk berpikir gitu. Nah itu kan masuk dalam proses perencanaan itu. Nah jadi tidak seketika pada saat itu ya. Nah jadi ini bisa kena ke pembunuhan berencana. Kalau melihat rangkaian ceritanya juga ya, kasus yang dibeberkan di media massa itu saya kira juga mengarahnya ke situ gitu.
Nah, cuma memang yang perlu diketahui oleh publik adalah memang proses peradilan pidana kita itu panjang, ya artinya memakan waktu, dan publik juga harus bersabar, harus bisa memahami bahwa ini prosesnya. Karena proses tidak lantas menyatakan bahwa dia seorang tersangka kemudian dia terlibat gitu ya, tapi ada hal-hal yang harus dilengkapi. Ya karena begini, hukum pidana ini kan sebagai ketika dia diberikan secara semena-mena atau sewenang-wenang, itu dia berpotensi terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, gitu. Jadi makanya harus hati-hati gitu. Hati-hati ya, harus hati-hati. Makanya dalam proses penegakan hukum pidana itu, ya itu tadi, ya ada prosedur yang harus dihargai gitu, harus dilakukan ya. Kemudian juga ada alat-alat bukti yang harus dikumpulkan dan itu harus valid ya, supaya tidak terjadi potensi pelanggaran terhadap asasi manusia. Karena walaupun dia menjadi tersangka, dianggap dikira-kira gitu ya melakukan tindak pidana, kan dia juga punya hak asasi yang harus dihargai gitu. Ada asas praduga tak bersalah ya, Pak. Betul. Oke, kalau tadi itu berarti bisa dapat 340 ya Pak, pembunuhan berencana. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi dasar pembedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana? Apa yang membedakan? Ya kalau pembunuhan biasa itu kan dia dilakukan seketika itu, misalkan dia pada saat itu tiba-tiba emosi kemudian dia membunuh orang gitu. Nah itu kan pembunuhan biasa ya. Nah kalau pembunuhan berencana itu tadi dia bisa dilihat atau dispesifikasikan ketika ada waktu untuk berpikir, untuk merencanakan sesuatu. Nah kalau dari rangkaian cerita yang terjadi di kasus ini kan begitu ya. Dia sudah tahu bahwa ada masalah ini, tapi kemudian dia sempat pulang dulu, ya itu kan ada kemungkinan dia merencanakan sesuatu gitu. Nah, dari proses adanya jeda waktu ini atau waktu untuk berpikir lah begitu ya, bisa dikatakan demikian. Nah, ini udah bisa termasuk menurut saya ya, itu bisa dimasuk dalam merencanakan pembunuhan. Kalau misalnya kita lihat untuk Baradae-nya sendiri Pak, untuk Barada Eliezer ini kan dia bisa nggak terbebas dari hukuman pidana ini karena dia melakukan perintah jabatan atau segala macamnya di penghapusan pidana itu Pak? Ya, terhadap masalah ini kan harus hati-hati ya. Artinya begini, bisa jadi dalam kasus ini ketika dia sudah terbuka, sudah terpublish di media massa, kemudian ada sikap yang berubah. Bisa jadi ya, kita tidak mencurigai, tapi bisa jadi seperti itu. Nah, artinya untuk melihat bahwa orang ini melakukan satu perbuatan itu memang dipengaruhi oleh daya paksa dari orang lain ya, dari atasannya dalam hal ini, dan ada kekhawatiran dia misalkan mendapatkan sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya, tentu itu bisa dipertimbangkan. Nah, lagi-lagi hakim yang punya pertimbangan itu ya, jadi yang berhak menentukan bahwa dia ini nanti sebetulnya memang dipengaruhi oleh paksaan dari atasannya atau seperti apa. Cuman dalam kondisi ini kan ada sesuatu yang juga menarik menurut saya. Ketika dia dibilang ini dipaksa oleh atasannya, tapi ada kawannya yang lain juga dipaksa tapi tidak mau dan tidak apa-apa gitu. Ketika dia tidak mau, tidak apa-apa gitu. Nah, jadi ini hal-hal yang menurut saya oleh hakim juga harus diperhitungkan dengan matang gitu ya. Kenapa? Betul nggak sih dia ini sebetulnya betul dengan ketakutan dia kemudian dipaksa oleh atasan dan sebagainya. Kemudian juga kan perintah ini juga perintah yang istilahnya itu tidak baik ya, bukan dalam rangka tugas gitu ya. Tadi perintah yang berdasarkan dari keinginan pribadi, kemudian juga perintahnya juga buruk ya untuk membunuh seseorang. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya harus betul-betul dipertimbangkan oleh hakim, sehingga nanti ketika memutus terutama pada si ini ya, itu dia harus betul-betul objektif ya, melihat perkaranya harus objektif. Tapi ada kemungkinan nggak dia terbebas? Kalau mungkin saja. Mungkin saja kalau misalkan ada hal-hal yang bisa dipertimbangkan oleh hakim ternyata memang mengarah kepada dia memang tidak ada keinginan dia untuk melakukan perbuatan tersebut gitu ya. Tapi dalam hal ini kan ada sesuatu yang harus digali lebih jauh menurut saya ya. Ada sesuatu yang harus digali lebih jauh oleh hakim dalam hal ini, sehingga kondisi objektif dalam proses pemeriksaan itu, dalam proses penegakan hukum pidana itu betul-betul muncul. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, misalkan dia bilang ada kekhawatiran atau ketakutan ketika dia tidak melaksanakan perintah itu, tapi pada sisi yang lain ada kawannya yang tidak melaksanakan itu tidak apa-apa.
Nah, itu kan yang harus dipertimbangkan juga. Nah, kemudian dalam hal lain itu tadi perintahnya itu kan perintah yang tidak baik ya, bukan perintah atas penugasan gitu. Artinya tugas yang baik gitu ya, tapi itu perintah yang buruk gitu. Kenapa dia ikuti gitu. Nah, jadi itu harus betul-betul digali lebih jauh oleh hakim ya. Kita nggak tahu ya karena kita tidak berada dalam persidangan dan tidak masuk secara langsung ke dalam perkara tersebut gitu ya. Cuman ini yang harus betul-betul perhatikan gitu oleh penegak hukum gitu. Kemudian ada satu hal Pak saya mau tanyakan, kalau misalnya terbukti ini akan ada kasus ini terjadi pembunuhan, mungkin tidak Verdi Sambo ini kena 340 sedangkan Baradae kena 338? Lihat kan kalau dalam penegakan hukum pidana itu dia harus pembuktian unsurnya ya, unsur di dalam pasalnya. Nah, yang membedakan dari kedua pasal tersebut kan adanya perencanaan atau tidak. Gitu. Semuanya kan bisa dibuktikan dalam prosesnya. Kita nggak tahu ya, kita sebagai pihak yang hanya melihat di layar kaca tentunya tidak bisa menilai itu seperti apa. Tentu ada hal-hal yang sudah digali oleh hakim, mungkin ya ada kata-kata ataupun sikap yang ditunjukkan, gestur yang ditunjukkan oleh si para tersangka itu yang kemudian menjadi catatan oleh hakim dan itu bisa dinilai. Tapi kalau misalkan tadi yang disampaikan itu bisa, saya kira sih semuanya bisa saja. Bisa gitu saja. Ya. Dan lagi-lagi itu kita tidak bisa menilai ya, karena kondisi objektifnya itu hakim yang tahu. Gitu. Oke Pak. Kalau misalnya saya tanya, pelajaran apa Pak yang bisa kita dapat dari kasus ini Pak? Begini, memang ini masalah pidana ini kan persoalan yang sering kita temui sehari-hari ya, artinya. Kayaknya sehari-hari itu selalu ada ya yang namanya tindak pidana, entah pencurian, entah apa gitu, sampai ke hal-hal yang berat ya seperti ini, pembunuhan berencana, seperti pembunuhan berencana gitu ya. Nah ini di sekitar kita itu sering terjadi ya, di sekitar Bandung itu bahkan sehari-hari selalu ada pemberitaan semacam. Nah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran bahwa kita mungkin sebagai manusia gitu ya, yang mungkin pada satu sisi punya sifat-sifat kemanusiaan, yang sifat manusiawi yang mungkin emosional ya dan sebagainya itu. Nah itu harus ditata. Nah ditata itu maksud saya dalam rangka apa? Siapapun dia gitu ya, dalam rangka supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif ya, yang kemudian mencelakai orang ya, mencederai orang dan sebagainya. Nah ada sisi yang lain ini kan dalam konteks kita sebagai publik ya yang melihat ya, kita juga nggak boleh kemudian latah gitu ya, latah kemudian menilai bahwa seperti ini kasus-kasus seperti ini itu menilai ya, memberikan penilaian secara subjektif gitu, karena penegakan hukum ini harus objektif, harus betul-betul fair gitu ya, itu kita harus menjaga itu. Nah banyak kan masyarakat kita ini terhadap menyikapi hal seperti ini kan seperti latah tadi. Betul. Itu ya, ini bukan, jadinya sudah menduga-duga dulu Pak, terbawa emosi dan sebagainya itu. Nah ini yang harus kita hindari juga gitu sebagai masyarakat. Baik Pak, terima kasih Pak sudah menemani kami di PMH Podcast hari ini. Terima kasih atas pendapat Bapak dan semoga selalu sehat Pak. Amin ya, teman-teman, podcast kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di next episode.